Selamat bergabung di Mapel Prakarya kelas 7 bab 3 Teknologi Konstruksi Miniatur Rumah. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengenali definisi teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ilmu pengetahuan terapan itu adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakai atau yang bermanfaat bagi manusia, lebih menekankan pada fungsi kegunaan. Dan selanjutnya, jenis-jenis teknologi. 1. Teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga, contohnya lampu, jam dinding, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi produksi. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang, contohnya mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah teknologi transportasi. Teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat, contohnya sepeda motor, kereta api, dan lain-lain. Kemudian teknologi komunikasi. Teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan, contohnya televisi, radio, telepon, internet, dan lain-lain. Tentunya kalian sudah tahu kan? Nah, selanjutnya adalah materi inti yang kita bahas hari ini di bab ini, yaitu teknologi konstruksi. Teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan. Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabung dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contoh, jembatan, gedung, dan lain-lain. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang teknologi konstruksi. Berikut adalah peradaban dan perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, dengan peningkatan pengetahuan yang dimiliki manusia dapat membentuk bangunan-bangunan megah dengan bahan yang kokoh. Kalau zaman dulu itu manusia itu tidak memikirkan bangunan ya. Jadi kalau rumah itu mereka cenderung mencari gua,
Jadi pindah dari gua ke gua sebagai tempat hunian. Itu contohnya. Dan kemudian sampai era ini manusia sudah berkembang pesat dalam pola pikir sehingga dapat menemukan bangunan-bangunan atau konstruksi dan dapat membuatnya. Berikut jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama pemukiman, yang kedua gedung, yang ketiga teknik sipil, dan yang keempat bangunan industri. Keterangannya ada di video ini ya, silahkan teman-teman baca satu persatu sambil kita latihan membaca agar kita tidak lupa bahwa membaca itu juga penting, jadi tidak hanya mendengarkan. Yang penting latihan terus dan tetap fokus pada pelajaran kali ini. Tetap semangat teman-teman. Oke, kita lanjut. Fungsi teknologi konstruksi. Tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua, transportasi dan mendukung komunikasi. pekerjaan dan Contohnya kayak aktivitas misalkan nih, manusia. ada bandara, Contohnya terus kantor, macam-macam gedung, lah, toko, banyak lapangan, jalan, dan jembatan, rel sebagainya. kereta, macam-macam ya. Yang Oke, fungsinya untuk mendukung teman-teman, pekerjaan dan aktivitas cukup manusia itu. Nah, sekian sekian dari materi saya. kita Terima hari kasih. ini. Jangan lupa kalau Terima misalkan kalian kasih. Semoga bermanfaat. pak